Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, kita berjumpa lagi, semoga kalian semua sehat selalu. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat yang sudah like, komen dan subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rizki yang barokah dan diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di video kali ini kami akan mengajak kalian untuk menyelami sebuah kisah yang sangat menarik. Sebelum kita bercerita, jangan lupa tulis di kolom komentar dari mana asal kalian. Kami sangat senang bisa mengenal sahabat dari seluruh penjuru dunia. Selamat mendengarkan dan simak ceritanya sampai selesai. Pukul 7.45 pagi, aku berdiri di depan rumah sakit Puspa Husada, menggenggam map berisi berkas lamaran kerja. Bangunan 2 lantai itu berdiri di ujung jalan Sunan Kuning, Purwokerto, agak tersembunyi oleh pepohonan rindang dan pagar besi berkarat. Plafon bangunan terlihat usang, catnya mengelupas, dan kaca-kaca jendela besar tampak buram seperti dilapisi debu waktu. Namaku Dina Aprilia, 26 tahun. Setelah lulus dari Akademi Keperawatan, aku sempat bekerja di sebuah klinik kecil di Banjarnegara sebelum akhirnya pindah ke Purwokerto dan mendapat posisi perawat IGD malam di sini. Aku belum tahu, malam-malam di rumah sakit ini akan menjadi pintu menuju dunia yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Pada malam pertamaku dinas, suasana IGD relatif tenang. Hanya 2 pasien, 1 anak demam, 1 lagi luka ringan karena jatuh dari motor. Sekitar pukul 11 malam, aku duduk bersama Mbak Vera, perawat senior. Sambil menyeduh kopi sachet, ia berkata, "Kalau kamu nanti lihat dokter tinggi, putih, wajahnya kalem, tapi nggak pakai ID card. Udah, jangan tanya macam-macam, itu, biarin aja lewat." Aku tertawa kecil, mengira itu bagian dari tradisi ngisengin anak baru. Tapi ekspresi Mbak Vera tidak berubah. Ia menatap lurus ke dinding, seperti sedang mengingat sesuatu. Kami biasa nyebutnya Pak Dokter Penjaga. Dia bantuin kalau IGD lagi genting. Tapi dia, bukan dari sini lagi. Kata-katanya mengendap dalam pikiranku semalaman. Aku tak berani tanya lebih jauh. Sekitar 3 minggu kemudian, aku mengalami sendiri kisah yang membuat semua logika yang kupegang selama ini runtuh. Pukul 2.13 waktu Indonesia Barat, seorang laki-laki, sekitar 50-an tahun, dibawa masuk ke IGD dalam kondisi nyeri dada hebat, nafasnya tersengal, kulitnya dingin, dan tekanan darahnya sangat rendah. Dia disertai oleh putrinya yang menangis panik. Dokter jaga malam, Dokter Satria, sedang menangani pasien luka tusuk di ruang tindakan. Aku dan 2 perawat lain mencoba menangani dulu sambil menunggu dokter selesai. Tiba-tiba, seorang dokter pria tinggi, berjas putih, masuk ke IGD dari arah lorong belakang. Ia mengenakan masker, rambutnya disisir rapi, dan membawa senter kecil. Pasien ini unstable, pasang O2 4 liter. EKG sekarang, siapin isosorbit, katanya tenang. Ia sangat tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan mengoreksi tekanan pompa infus yang kupasang. Kupikir dia dokter pengganti, atau mungkin residen rotasi dari luar. Tapi saat aku minta namanya untuk pencatatan medis, nggak perlu, catat aja pasiennya stabil. Sudah cukup, katanya sambil tersenyum samar. Setelah semua selesai dan pasien mulai membaik, ia berjalan keluar, kembali ke lorong belakang. Keesokan pagi saat laporan shift, aku menceritakan kejadian semalam. Tapi saat kubuka sistem rekam medis, tidak ada nama dokter selain Dokter Satria. Tidak ada login, tidak ada catatan tindakan, tidak ada laporan medis malam itu dari siapapun selain kami, para perawat. Aku menghubungi Dokter Satria lewat WhatsApp. "Saya nggak kenal dokter itu, Din. Saya semalam full di ruang luka tusuk. Baru keluar jam 3, balasnya. Aku mulai gelisah. Kupikir aku sedang dibohongi oleh sistem.
Tapi saat kepala shift menyuruh Rit mengecek rekaman CCTV, semuanya mulai masuk akal dalam cara yang sangat tidak logis. Ruang CCTV berada di lantai 2, di dekat ruang administrasi. Kami menonton rekaman dari kamera lorong belakang, IGD, dan ruang tindakan. Tayangan pukul 2.15 menunjukkan seorang dokter pria tinggi mengenakan jas putih masuk dari lorong. Tapi ada sesuatu yang janggal, bayangannya tidak terlihat di lantai. Kakinya berjalan, tapi tanpa suara. Saat ia melewati kamera lorong, gambar sempat blank selama 3 detik. Dalam rekaman video, tangannya tak tampak saat mengambil EKG dari perawat lain, seolah-olah alat itu melayang sendiri. Kami semua terdiam. Pak Andri, perawat laki-laki yang sudah 12 tahun di sini, pelan-pelan bersandar ke tembok dan berkata, "Itu, Dokter Gunawan. Dia sudah nggak ada sejak 3 tahun lalu." Dokter Gunawan Setiabudi adalah dokter umum senior di Puspa Husada, dikenal ramah, tenang, dan selalu sabar menghadapi pasien. Ia tinggal sendirian di rumah kontrakan dekat rumah sakit. Pada Oktober tahun 2020, saat bertugas di IGD, seorang pasien dengan serangan jantung datang. Dokter Gunawan segera menangani, tapi tiba-tiba ia terjatuh di lorong setelah memastikan pasiennya stabil. Saat ditemukan, ia sudah tidak bernyawa. Serangan jantung mendadak, ia wafat di lorong yang sama tempat aku melihatnya masuk malam itu. Sejak itu, banyak kejadian aneh mulai muncul. Pasien IGD yang kritis tiba-tiba stabil tanpa penanganan dari dokter yang terdaftar. Obat yang tak sempat diberikan tercatat sudah disuntikkan. Alat yang tersimpan di lemari ditemukan dalam posisi habis pakai. Tapi semua staf memilih diam, menganggapnya tangan-tangan gaib kebaikan. Malam Jumat, ujian sebenarnya datang. Seorang ibu hamil 8 bulan dengan preeklampsia berat datang dalam kondisi kritis. Detak janinnya lemah. Dokter kandungan dalam perjalanan. Dokter Satria masih tertahan di pembedahan. Aku dan 2 bidan mulai panik. Tiba-tiba, dari balik tirai IGD, muncul Dokter Gunawan. Ia tidak bicara. Ia hanya meletakkan tangannya di perut si ibu, lalu berbisik pelan, entah apa. Mesin fetal monitor yang tadinya nyaris flat, tiba-tiba menunjukkan detak janin membaik. Aku meneteskan air mata. Kali ini, saat ia berbalik, aku memberanikan diri bertanya, "Pak, kenapa masih di sini?" Ia menatapku. Wajahnya damai, tidak seperti sebelumnya, seperti seseorang yang sudah menemukan jawaban. Kadang, tugas belum selesai meski waktu sudah habis. Lalu ia menghilang di lorong, tak menoleh lagi. Dan sejak malam itu, ia tak pernah muncul kembali. Kami percaya Dokter Gunawan akhirnya pulang setelah merasa tugasnya sudah rampung. Kini, kami, para perawat dan dokter muda di IGD, masih menyebut namanya dengan hormat. Kalau kamu pernah ditolong seseorang saat tidak ada siapa-siapa, mungkin itu Pak Dokter. Rumah sakit Puspa Husada kini mulai direnovasi. Lorong lama tempat beliau wafat akan dirubuhkan. Tapi kenangan tentangnya akan tetap tinggal di antara tembok-tembok rumah sakit itu. Untuk Pak Dokter yang tak pernah terdata, tapi paling sering menyelamatkan, terima kasih. Cerita ini dituturkan oleh narasumber tenaga medis aktif di Purwokerto. Identitas disamarkan. Cerita disusun ulang untuk keutuhan narasi. Terima kasih sudah menonton, semoga kita semua diberikan kesehatan, umur panjang, dilancarkan rezekinya dan semoga dari cerita ini kita dapat mengambil hikmah, pelajaran kisah hidupnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar kami selalu semangat dalam bercerita kisah hidup seseorang.